Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 GKV K3 ingin mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Virtual Tour Stasiun Bogor, menjelajah sejarah dan perkembangan perkeretaapian di Indonesia. Nah, jadi di sini anggota kelompok kami ada saya sendiri, Novaldi Ferragdala, ada Muhammad Agung Rizkiansyah, dan teman saya Muhammad Khalid Al-Walid. Kemudian latar belakangnya. Jadi kita mengambil topik Stasiun Bogor ini karena Stasiun Bogor itu merupakan saksi sejarah. Stasiun Bogor itu adalah salah satu stasiun tertua di Indonesia yang masih aktif. Dibangun pada tahun 1873 dengan arsitektur kolonial yang unik, sekaligus menjadi stasiun penting dalam jaringan KRL Jabodetabek yang dinamis dan ramai setiap harinya. Nah, tujuan kami melakukan proyek ini yaitu untuk meningkatkan akses informasi sejarah dan arsitektur masa lalu, menyediakan akses virtual bagi siapa saja yang belum berkesempatan berkunjung ke Stasiun Bogor, dan untuk mengembangkan keterampilan pengembangan VR menggunakan Unity. Oke, mungkin untuk selanjutnya di sini ada objek-objek dan titik yang menarik yang kita ambil untuk di VR kita ini. Sebentar. Oke, jadi di sini pertama itu ada fasad depan atau gerbang utama Stasiun Bogor. Itu ini berupa fasad ikonik stasiun dengan gaya arsitektur kolonial yang unik gitu. Nah, tepatnya ini itu ada di gerbang di bagian timur seperti itu mungkin. Untuk nextnya di sini ada fasad samping ya, yaitu atau enggak area plaza depan. Di sini mungkin titik temu antara stasiun dengan kota Bogor, di mana di sini itu perbatasan antara stasiun sama alun-alun Bogor mungkin ya. Oke, mungkin untuk fasad samping, kemudian di sini juga kita mengambil objek lorong penghubung modern, di mana ini itu lorong yang menghubungkan antar peron-peron di bagian dalam stasiun. Kemudian untuk selanjutnya ini ada area penyeberangan antar peron. Jadi kita mengambil objek di area penyeberangan di stasiun ini juga. Dan kemudian nextnya itu kita juga mengambil tempat di peron terbuka, yaitu peron yang tanpa atap. Jadi sini tempat menunggu dan naiki kereta KRL komuter lain yang terbuka gitu. Dan untuk nextnya yaitu kita mengambil tempat di peron tertutup juga. Jadi di sini atau enggak peron utama ya. Jadi eh, di peron utama ini berada di bawah naungan atap asli dari bangunan stasiun dari eh, zaman dulu gitu. Dan nextnya itu kita ambil juga untuk loket yang bagian timur. Jadi eh, di sini itu setelah masuk ke bangunan apa namanya bangunan stasiun itu kalau dari arah timur itu akan masuk ke loket, yaitu ini loket bagian timur. Kemudian di sini juga kita mengambil untuk loket yang bagian barat, dan di sini itu berbeda ya untuk loket yang bagian barat itu sudah lebih modern. Jadi atapnya sudah berupa baja yang luas dan terbuka. Dan nextnya, nah di sini ada pengalaman pengguna. Mungkin untuk alur pengalaman pengguna di project ini itu pengguna bisa bebas melihat ke segala arah. Terus ada music latarnya juga untuk meningkatkan imersi. Kemudian ada interaksi yang edukatif, yaitu dengan mengklik navigasi spot. Jadi pengguna dapat mengakses narasi audio. Nah, narasi audionya itu menjelaskan sejarah dan fungsi-fungsi dari spot-spot tadi gitu. Kemudian ada pop-up teks informasi dan video ilustrasi juga buat detail spesifik pada spot-spot penting tadi. Terus ada video sejarah di awal tour. Mungkin untuk pengalaman pengguna seperti itu. Untuk nextnya, untuk aset-aset akan dijelaskan oleh rekan saya Agung. Oke, selanjutnya ada aset-aset yang kita gunakan untuk membuat tour virtual reality dari Stasiun Bogor ini. Untuk asetnya kita ada beberapa aset. Yang pertama itu ada button. Di sini kita ngebuat sebuah desain di Figma. Ada untuk eh, video, information, sama eh, sound dari voice over yang akan ada di tournya nanti. Terus di sini juga ada button kayak re-explore, complete. Ini tuh button buat kayak start tournya atau menyelesaikan tournya. Terus di sini juga kita buat navigasi button untuk kita berpindah dari scene satu, scene yang pertama ke scene yang selanjutnya, atau ke scene yang sebelumnya. Ada next place dan juga previous stage.
Terus juga kita ngebuat sebuah desain text box yang berisi informasi-informasi terkait konteks yang akan ditampilkan. Di sini pertama tuh kita ngebuat sebuah desain untuk welcoming page lah istilahnya atau main menunya. Jadi ini yang bakalan dilihat oleh user atau player yang akan memainkan VR ini. Oke, selanjutnya juga kita menggunakan model 3D untuk main menunya. Atau boleh di next. Oke, ini ya model 3D-nya kita ngebuat sebuah room. Room ini yang bakalan jadi main menu atau tempat spawn dari si user atau playernya. Situ juga sama text box yang berisi informasi-informasi juga. Mungkin bila boleh di next lagi. Oke, sekarang kita masuk ke live demo. Oke, bentar. Oke, sebelumnya saya bakalan menjelasin dulu script aja yang kita gunakan. Sebenarnya di sini ada 4 script yang kita gunakan, yaitu persistent musik, skin loader, video panel toggle, sama video toggle controller. Persistent musik ini bakalan eh, karena kan kita setiap scene-nya itu setiap tempat tuh scene-nya berbeda-beda, ya, bukan material yang berbeda-beda. Jadi kita butuh persistent musik buat si background musiknya itu tetap sama walaupun kita ganti scene. Jadi kita butuh persistent musik ini. Terus kita ada scene loader. Scene loader tuh buat ngeload scene selanjutnya. Di scene loader ini kita gunakan di button untuk next sama previous. Jadi dia bakal ngeload scene next atau previewsnya. Terus ada video panel toggle, ya buat toggle dari video panelnya yang bakal nanti ditunjukin aja. Terus ada VO toggle, atau kayak toggle on off-nya si VO-nya. Di sini juga ada full screen, sebenarnya ini tambahan aja biar si Unity-nya bisa full screen menampilkannya. Oke, mungkin langsung aja kita masuk ke demonya. Oke, jadi saat kita masuk, saat saat kita masuk di demonya itu bakalan udah ada background musik, terus juga ada tampilan awalnya juga tadi yang ada panel yang udah kita buat untuk welcoming playernya itu. Terus di sini kita dikasih tahu bahwa quest kita itu buat nge-explore stasiun Bogor kayak gitu. Terus kalau kita lihat kanan, di sini ada video sama Start Explorer. Kita mulai dari video dulu kali. Kalau kita klik, dia bakalan Di nampilin jantung video kota Bogor terkait berdiri sebuah sejarah mahakarya dari kota yang Bogor. tak lekang oleh waktu. Kita nonton Lebih dulu. dari sekedar stasiun, ini adalah sebuah monumen hidup, saksi bisu perjalanan sebuah bangsa. Inilah stasiun Bogor, yang dahulu dikenal dengan nama Buitenzorg. Kisah kita dimulai pada paruh kedua abad ke-19, di era Hindia Belanda. Buitenzorg, yang berarti tanpa kecemasan, atau kota peristirahatan, bukan hanya dikenal karena kesejukannya, tetapi juga karena peranannya sebagai pusat pemerintahan dan lokasi istana gubernur jenderal. Di sekitarnya, perkebunan subur menghasilkan komoditas berharga yang harus diangkut ke pelabuhan Batavia. Untuk menjawab kebutuhan transportasi ini, perusahaan kereta api swasta pertama, Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij, membangun sebuah jalur penting yang menghubungkan Batavia dengan Buitenzorg. Dan pada tahun 1873, jalur tersebut resmi dibuka, bersamaan dengan berdirinya sebuah pemberhentian kereta sederhana yang menjadi cikal bakal stasiun Bogor. Stasiun yang kita lihat hari ini sejatinya adalah versi kedua yang jauh lebih megah, yang dibangun 8 tahun setelah jalur pertama dibuka, yaitu pada tahun 1881. Bangunan ini dirancang dengan gaya Indische Empire, sebuah gaya arsitektur khas Eropa yang diadaptasi untuk iklim tropis. Ciri khasnya sangat jelas terlihat. Fasad depan yang simetris dengan 3 gerbang utama berbentuk lengkung memberikan kesan selamat datang yang indah. Di bagian dalam, kita bisa melihat langit-langit yang tinggi untuk sirkulasi udara, serta penggunaan struktur atap besi cor yang merupakan teknologi canggih pada masanya. Semua ini dirancang untuk menciptakan sebuah bangunan yang tidak hanya fungsional, tetapi juga representatif dan berwibawa sebagai gerbang masuk ke kota penting Buitenzorg.
Sejak peresmiannya, Stasiun Bogor telah menjadi saksi bisu dari berbagai era perubahan. Ia telah melihat masa-masa akhir pemerintahan kolonial, melewati masa pendudukan Jepang yang singkat namun penuh gejolak, dan merasakan semangat perjuangan kemerdekaan. Ia juga menjadi panggung bagi evolusi teknologi perkereta-apian di Indonesia. Dari era lokomotif uap yang gagah, transisi ke lokomotif diesel yang lebih bertenaga, hingga elektrifikasi jalur yang melahirkan kereta rel listrik atau KRL pertama pada tahun 1930-an, yang mengubah wajah transportasi massal di Indonesia. Namanya pun berganti seiring berjalannya waktu, dari Staatspoorwegen di era Belanda hingga kini di bawah naungan PT Kereta Api Indonesia dan KAI Komuter. Kini, Stasiun Bogor memegang peranan yang lebih penting dari sebelumnya. Ia adalah stasiun pemberhentian terakhir, sekaligus titik awal dari salah satu rute KRL tersibuk di Indonesia, yaitu Bogor Line. Setiap harinya, puluhan ribu penumpang mengandalkan stasiun ini untuk bekerja, belajar, dan menjalankan roda kehidupan. Fasilitas modern seperti mesin tiket otomatis, jalur pemandu disabilitas, serta lorong-lorong penghubung yang nyaman telah ditambahkan, berpadu secara harmonis dengan struktur bangunan cagar budayanya. Ini adalah bukti nyata bagaimana sebuah warisan sejarah dapat terus beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan zaman. Maka, saat kita berdiri di stasiun Bogor ini, kita tidak hanya berdiri di sebuah stasiun kereta. Kita berdiri di atas lapisan-lapisan waktu. Kita merasakan gemas sejarah dalam arsitekturnya, sambil menjadi bagian dari denyut modernitasnya. Stasiun Bogor adalah sebuah warisan yang tidak membeku dalam waktu. Ia adalah warisan yang terus bergerak, terus melayani, dan terus menghubungkan jutaan mimpi dan harapan. Sebuah bukti abadi dari perjalanan panjang sebuah bangsa. Oke, mungkin itu video yang kita buat ngasih tahu user atau pengguna terkait sejarah dan juga perkembangan bagaimana stasiun Bogor ini, yang tujuannya untuk mengedukasi, juga memberi insight kepada user yang memainkan VR ini. Oke, mungkin kita start explore aja. Saat start explore ini kita bakalan muncul di gedung utamanya tadi ya. Di sini ada beberapa button yang bisa kita pencet. Pertama ada video, ada information, dan juga ada next place. Nanti ada previous, karena ini scene pertama, kita nggak ada previewsnya ya. Mungkin kita coba dari information. Nah, di information ini dia bakalan mengeluarin deskripsi terkait bangunan atau tempat yang sekarang kita tempatin. Di sini ada deskripsinya, terus di sini ada voice over dari setiap si deskripsinya. Kita bisa mendengar atau membaca deskripsi kalau mau. Anda sedang melihat wajah utama stasiun Bogor yang ikonik. Juga ada Dibangun pada tahun video. 1881, bangunan ini. Di sini juga ada video. Video ini sebenarnya kita rencana buat ilustrasi dari suasana di stasiun Bogor. Cuman mungkin kita next aja. Di sini ada next place. Kalau kita pencet, nah dia bakalan ke tempat selanjutnya. Di sini tempat selanjutnya itu ada di gerbang masuk pintu timur. Sama kayak tadi, di sini juga ada information dari tempat yang kita singgahi sekarang, ada next place dan juga previous place dari tempat ini. Sama kayak tadi juga, di sini ada mute dari VO-nya, terus ada deskripsinya, terus bisa close juga. Terus di sini ada videonya sebenarnya yang kita bilang tadi sebenarnya ini buat ilustrasi, tapi kata set video yang kita gunakan atau kita miliki itu cuma sedikit, jadi kita belum bisa menambahkannya lagi. Oke, lanjut. Di sini ada yang scene selanjutnya, yaitu loket di bagian timur. Di loket bagian timur, sama button-buttonnya juga untuk setiap scene. Di setiap scene itu semuanya sama, ada previous, next, video, sama information. Mungkin kita next lagi aja. Terus di sini ada peron utama atau peron yang ada sejak dulu. Tadi udah dijelasin juga di sejarah dan juga objek yang kita minati. Kita next place lagi. Kita masuk ke penyeberangan. Di penyeberangan ini ya yang kayak tadi juga, yang menghubungkan setiap peron dari gerbang barat sampai ke gerbang timur. Buttonnya juga sama ya. Masih ada video, information, preview, sama next. Kita next lagi. Di sini ada peron tengah. Peron tengah ini sebenarnya sebagai gambaran jelas dari setiap rel yang ada. Di sini juga
yang menjadi titik pusat tersibuk biasanya dari si relnya. Oke, kita next lagi. Bentar. Nah, selanjutnya ada si lorong yang menghubungkan antara gerbang barat sama si peron-peron dari setiap KRL-nya. Batunya juga masih sama. Terus ada maaf, express lagi. Nah, ini yang terakhir ada gerbang barat dari stasiunnya. Nah, gerbang barat ini eh, menyelesaikan tur dari stasiun Bogor ini dari mulai gedung utama sampai ke ujungnya lagi ada di gerbang baratnya. Di sini juga ada sama button-buttonnya, cuman di sini ada button tambahan yaitu komplit ini. Komplit ini nunjukin kayak eh, kalau kita tuh udah selesai tour. Ini juga sama ya informationnya. Itu dia bakalan ngebacain deskripsi dari si deskripsi tempatnya. Kalau kita komplit, nah dia bakalan ngembaliin kita ke main menu dari VR ini. Sini juga ada sebuah notifikasi kalau kita udah selesai mengeksplor stasiun Bogor. Kita juga bisa re-explore dari stasiun Bogor ini. Kalau kita pencet, kita bakalan balik lagi ke scene awalnya tadi. Oke. Bentar. Oke, mungkin ini aja terkait demonya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Givari. Kenapa, Givari? Baik, izin melanjutkan. Nah, jadi di sini tantangan utama yang kami hadapi yaitu yang pertama ada keterbatasan akses dokumentasi di Stasiun Bogor karena tidak semua area di Stasiun Bogor ini bisa kita dokumentasikan karena beberapa zonanya itu terbatas. Lanjut. Nah, kemudian informasinya berasal dari sumber sekunder. Jadi seluruh data historis dan informasi arsitektur yang kami sajikan tadi itu berasal dari sumber daring yang tersedia untuk publik. Nah, kita tidak punya akses langsung untuk berwawancara dengan narasumber ahli atau arsip resmi dari pihak pengelola stasiunnya. Lanjut. Kemudian yang ketiga itu keterbatasan waktu pengembangannya. Nah, karena waktu pengembangan ini sangat terbatas, maka kita tidak bisa uh, terlalu dalam dalam mengembangkannya dan kompleksitas fiturnya yang kami kembangkan yaitu seperti ini. Lanjut lagi. Nah, kemudian yang keempat adalah tantangan merepresentasikan suasana yang dinamis. Nah, karena stasiun Bogor ini ramai dengan banyak orang yang melintas, maka karena kita menggunakan foto 360 derajat yang dari kamera ponsel, itu tidak terlalu baik dalam menangkap atmosfer seluruh stasiun Bogor ini. Nah, lanjut. Nah, jadi saran pengembangan ke depannya yaitu kita akan mengintegrasikan narasi interaktif dengan pilihan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, kemudian kita akan meningkatkan interaktivitas dengan menambahkan real event untuk naik KRL seperti pengisian saldo di loket dan lain-lain. Dan kemudian kita juga akan berkolaborasi dengan pihak pengelola stasiun untuk akses yang data yang lebih resmi dan pembuatan konten yang lebih lengkap dan akurat. Dan yang keempat itu eh, kita akan mengatasi kekurangan aset video untuk suasana stasiun ini. Baik, sekian saja presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.